everyone, I'm Cheka and welcome to the League of Toronto 2025, or we call it LOT. League of Toronto is more than just a sport competition. LOT ini juga menjadi ajang di mana mahasiswa dari seluruh Greater Toronto Area berkumpul, bersilaturahmi, dan juga meningkatkan sportivitas dari mahasiswa. Pada kompetisi LOT ini, kompetisinya dibagi menjadi 4 region, yang itu ada West, East, Central 1, dan juga Central 2. So, let's take a look at the best moment at League of Toronto 2025. Minggu pertama LOT dimulai dari tanggal 1 Februari 2025 diawali dengan lomba basketball dan juga futsal yang bertempat di La Liga Sports Complex. Pada hari itu, supporter dari berbagai region datang memenuhi venue untuk mendukung kontingennya masing-masing. Saya sangat senang hari ini hasilnya first game luar biasa. Semoga kita bisa lanjut ke final, perform well. Thank you. Siap, thank you bro. Aku di League of Toronto kemarin bertugas sebagai futsal turnamen manager. Satu momen yang menurut aku paling ikonik saat ngeliat turnamen futsal kemarin di League of Toronto adalah ketika perebutan juara ketiga, yaitu antara East dan Central 2. Karena tensi pertandingannya juga sangat tinggi, terus juga mereka semua dipenuhi adrenalin gitu. Jadi mereka bermain cukup ganas dan cukup brutal. Dan aku sendiri sebagai wasit ngelihat pertandingan itu jadi salah satu pertandingan yang paling seru di malam itu. Dan pada akhirnya East pulang dengan membawa kemenangan. Hi everyone, my name is Vincent. So I'm one of the participants from the West team playing futsal. So if I was asked whether I have any expectation to win, it's for sure not. You know, there's a lot of new players in the team. A lot of us never met each other before, so definitely it's a no expectation game. We're just there to have fun. One of my favorite game is in the final round, where we get to, you know, of course win, but at the same time we were just really having fun. The whole team were just laughing and enjoying the game. And if I can give one advice for future League of Toronto is, you know, of course come with a competitive spirit, but I believe the main priority should be, you know, networking, meet new Indonesians, reconnect with old friends and things like that. Winning is nice, but at the same time it's a good place to meet new Indonesians, reconnect with old friends. Pertandingan futsal diikuti oleh 30 mahasiswa dari berbagai region. Pertandingan yang paling seru menurut aku adalah pertandingan antara West dan juga Central 2 pas final, karena bener-bener sengit dan intens banget. Setelah pertandingan yang sengit, akhirnya West keluar menjadi juara dari futsal competition. Selanjutnya, pertandingan basket diikuti oleh 30 mahasiswa dari 4 region. Pada pertandingan basket ini juga berlangsung dengan sangat seru dan intens. Menurut gue tuh yang paling ikonik saat di basket itu pas di final match. Seingat gue tuh ada West lawan Central 1 ya kalau nggak salah. Dan itu tuh gue kaget banget karena penentuan matchnya itu itu di semifinal pas Central 1 lawan East. Dan penentu matchnya itu ada di tangan KGB dan itu free throw. Itu tuh sangat mencengangkan, sangat bikin dagdikduk aja gitu rasanya. Itu kaget banget. Dan ternyata KGB nggak masuk free throw-nya, jadi kalah. Sebenarnya untuk ekspektasi menang nggak ada, tetapi untuk optimis menang ada, karena waktu masuk court udah lihat-lihat kayaknya nih teman-temannya semua tahu main basket. Untuk West Team ya mungkin saat pertandingan final melawan Central, karena saat itu teman-teman semua hujan 3 point, tiba-tiba semua panas. Kasih 3 point di mana aja pasti masuk. The highlight of the competition adalah ketika final lagi-lagi
West masuk ke final melawan Central 1. Dan ternyata West ini jago-jago guys orangnya. Dan akhirnya berhasil mengantarkan West Region menjadi pemenang dari basketball competition. Selanjutnya, di week 2 ada badminton competition yang dimulai pada tanggal 8 Februari 2025 yang bertempat di Epic Sports Badminton Club. Pada pertandingan badminton ini terdapat 3 kompetisi, yaitu men's double, men's single, dan juga mixed double. Oh, that's a good move. That's Yeah, so hello everyone, my name is Gabriel Reyes Moyang. I'm the current president of Permicato 2024-2025. So LOT is League of Toronto. It's the first sports and arts event held by Permicato for Indonesian students in Toronto. So basically the purpose of the game is to foster the sportsmanship and to get to know each other between Indonesian students in Toronto. So, and to also to foster the competitiveness in sports and art between the Indonesian students itself. Hi, my name is Dimi. I am the Vice President of Permicato. I am the director, one of the 4 directors of League of Toronto. The idea of League of Toronto goes all the way back to the start of my tenure, which is almost a year ago, which is August 2024. The moment I became Vice President with Gabriel is the moment we decided, okay, if we get elected, this is going to happen. And it's happening right now. Salah satu momen yang paling ikonik bagi aku itu saat turnamen banyak banget pergantian sama pivoting yang terjadi. Jadi cara aku sama teman-teman Permicato nyelesain dan nyari solusi dalam waktu yang sangat singkat itu salah satu momen yang menurutku paling ikonik sih jadi badminton manager. Halo guys, nama gue Rafli. Perasaan gue double partner bareng Sakif ya pastinya senang karena kita juga sering main bareng, kita juga sering jadi double partner, jadi chemistry kita dapat. Kita juga penasaran gimana sih kalau kita turnamen hasilnya bagus, kita bisa menang. Gue sama Sakif pasti bangga juga. Match paling berkesan buat kita ya pasti dua-duanya karena musuhnya jago, ditonton banyak orang juga. Imbang, skornya tipis karena kita sering buat kesalahan, tapi dari kesalahan itu kita buat jadi pelajaran dan alhasil kita bisa menang. Ekspektasi kita nggak terlalu tinggi juga sih karena kita ada motivasi untuk menang, jadi kita ekspektasi menang tapi kita juga nggak bisa ngeremehin lawan. Pertandingan badminton berlangsung sangat sengit dan juga seru. Semua pemain memberikan kemampuan mereka yang terbaik. Namun pada akhirnya, men's double dimenangkan oleh Central 2, men's single dimenangkan oleh Central 1, dan mixed double dimenangkan oleh East Region. Pada week 3 ini, sekaligus closing week dari League of Toronto 2025 diadakan pada tanggal 15 Februari 2025 bertempat di KJRI Toronto. Pada week 3 ini terdapat 4 pertandingan. Yang pertama ada tenis meja, catur, FIFA, dan juga Mobile Legends. Pada week 3 ini akan menjadi penentuan siapakah yang akan menjadi Grand Champion dari League of Toronto 2025. Kalau ditanya expect menang atau enggak di League of Toronto kemarin buat tenis mejanya, sejujurnya expect menang ya, karena emang udah lama main tenis meja sejak SD, dan pasanganku juga memang jago main tenis meja.
So sebetulnya udah ada ekspektasi buat menang, dan puji syukur emang betul menang dan mewakili Central 1 kemarin juara 1 untuk tenis meja di League of Toronto. Apa pertandingan yang paling berkesan dari Central 1 kemarin adalah pertandingan tenis meja. Finalnya berkesan banget karena seru, terutama karena lawannya juga kreatif, lawannya juga lawak, mainnya kocak. Jadi ya pertandingannya seru dan fun aja gitu. Jadi enjoy the moment. Halo semua, nama aku Yoma Sakti Pridasa. Aku lead chess dari event Permikatu yang kemarin. Jadi buat aku tuh event yang paling unik saat lead chess kemarin tuh dimana aku sama Kak Gabriel harus daftar gara-gara ada satu konflik lah antara peserta. Dan satu peserta nggak bisa datang, jadi kami harus fill in gitu kan. Jadi Central 1 dan Central 2 juga ada pemainnya, pedakernya. Jadi akhirnya kita play for fun. Yang menang satu West, satu East, tapi semuanya dari East sih. So, congrats Bobby. Perasaannya jadi juara yang pasti senang. Tapi menurutku bisa main berkompetisi sama teman-teman aja udah senang sih. Menangnya jadi bonus aja. Gol lagi. Menurut aku momen paling ikonik jadi PIC buat event FIFA di League of Toronto itu pas East ngelawan Central 1 di ronde pertama, di mana itu Dixon lawan Jeremiah. Dan yang ngebuat momen itu ikonik karena di saat itu Jeremiah lagi lead 3-2 di match FIFA-nya, dan itu udah menit 80 dan dia udah pede banget buat menang, dan tiba-tiba Dixon nge-score 2 gol di menit 85 dan menit 90 seingat aku. Jadi itu di saat itu penontonnya pada heboh semua karena rame banget, dan itu emang jadi ikonik banget sih waktu lomba FIFA-nya. Indonesian students that are competing for Mobile Legends. We're hosting it in the Consulate General of Indonesia in Toronto, and I think Ketua Permikatu ada sambutan? Ada sambutan deh. Sambutan dari Ketua Permikatu, guys. So thank you for Michael and Nico for arranging all of these events. So I'm wishing tons of luck for Central 2. Where's the applause for the Central 2 guys? Give a round of applause for Central 2. And then lastly, for the East region, give a round of applause for the East region. Wish you tons of luck and hope for the best. Thank you, Nico, Michael. Yeah, alright. Alright, the solo silver there in the bottom place for Karen. It is Anna. Standing with the cables and another kill towards seems like meanwhile in the mid lane we can see Carissa actually standing with Karen. Will he go for the synchronization and cover dash? Alright, not much yet. There's one that go away and one that is gone. The top lane, there goes Shaman Force. Yang berhasil bertahan, hantam lagi Poviusnya, hantam terus. Zoning yang memang begitu gila. And Vexana mendapatkan Julian dan Tigrelnya. Apakah ini akan menjadi N untuk tim East? And there you go. Congratulations untuk tim East. They win Mobile Legends Permikatu League of Toronto Season 1. Namanya siapa? Kampusnya di mana? Wedi, hari Valentine cuy. I'm Sam. From UTSC. From UTSC University of Toronto Scarborough ya. Tadi pakai hero apa Sam? Red.
Fredrin, Bin. Pakai Fredrin, pakai Bin. He's the jungler ya. Suyo, Fanny. Suyo and Fanny. Nah, tadi first game kenapa pakai Fanny coba? Pingin aja. Pingin aja. Oke. Dan ternyata tadi sempat solo kill ya, kabelnya lumayan kenceng. Congrats. Silver nggak apa-apa, yang penting menang. Salah satu hal yang aku notice, ternyata banyak banget mahasiswa yang keren-keren yang belum pernah aku temui sebelumnya dan akhirnya datang ikuti lomba-lomba dengan performa yang oke banget. Pada akhirnya, tenis meja dimenangkan oleh Central 1, Mobile Legends Bang Bang dimenangkan oleh East, FIFA dimenangkan oleh West, dan Catur dimenangkan oleh East Region. Setelah melewati 3 minggu pertandingan dan 9 perlombaan, pada akhirnya, The Grand Champion League of Toronto 2025 adalah East Region. Sebagai salah satu anggota East Team, gimana sih perasaan kalian East Team jadi juara? Bangga banget sih. Ya kan? Tiba-tiba dia, tadi beda banget sama tadi. Dia sih jujur bawa. Terus seneng banget karena ternyata anak-anak East Team bisa menang se-Toronto. Wow, keren. Kalian expect nggak kalau East Team akan jadi juara? Sebenarnya sih gak expect ya. Apalagi lihat yang tim-tim lain tuh kayak lebih sporty gitu-gitu. Tapi kita itu lebih kuat gitu. Teamworknya lebih bagus. Iya. Mantap. Sebutin dong satu hal paling menarik selama kalian jadi region coordinator dan kenapa nih? Pas nontonin sih. Ya. Apalagi pas match Mobile Legends. Wow. Seru banget sama tenis itu si Sakif. Jago banget. Sakif Sena. Personally, aku juga ngerasa East Region ini benar-benar kompak banget dan selalu seru meramaikan semua perlombaan di League of Toronto 2025. Tapi tak lupa juga, terima kasih banyak untuk semua region yang telah berpartisipasi aktif dalam League of Toronto 2025. Sekali lagi, selamat ya untuk East Region. Last but not least, terima kasih banyak untuk segenap panitia, peserta, dan juga seluruh mahasiswa Indonesia di Toronto yang sudah berpartisipasi aktif meramaikan League of Toronto 2025. Halo, nama saya Alexa. Tugas utama saya di League of Toronto adalah Kepala Tim Media and Design. Hi everyone, I'm Nashwa, and in the League of Toronto 2025, I was responsible as the head of logistics. Gue Wakil Ketua Permikato dan selaku salah satu kepemimpinan advisor untuk Komite Liga Toronto 2025. Menjadi Presiden Permikato dan sebagai advisor untuk keseluruhan komite LOT di tahun ini. Di tugasku waktu itu initiate komite, pilih project officer, to some extent bantuin waktu lagi kegiatan, mungkin juga provide kontak untuk sponsorship, untuk supervising komite yang lagi jalan, bantu sedikit di operasional secara fisik, mungkin logistik, dan terakhir mungkin audit. Tantangan terbesar itu bangun inisiatif komite LOT yang isinya 20 plus orang. Karena proyeknya besar, proyeknya ambisius, resource-nya banyak, tapi orang-orangnya nggak dibayar, orang-orangnya sukarelawan full yang kegiatan-kegiatannya sangat bergantung ke jadwal pribadi mereka. Jadi produktivitas mereka itu sangat bergantung pada motivasi-motivasi pribadi mereka. Dan tugas untuk bangun motivasi itu ada di kepemimpinan Permikato. Itu bagian susahnya. Tantangan terbesarnya udah pasti datang dari timeline. Kita merancang kegiatan ini dalam waktu yang relatif sangat singkat. Dan juga kita pada saat itu harus beradaptasi dengan memasuki term perkuliahan yang baru. Jadi lebih banyak bergumulnya di penyesuaian timeline dan tentunya adaptasi untuk organisasi yang baru. Sebenarnya saya jadi dekat dengan orang-orang League of Permikato ya, gara-gara the League of Toronto event. Jadi saya bekerja dengan mereka, jadi mengenal mereka dengan baik ya, lebih baik. Jujur saja sangat lucu dan sangat menyenangkan berada di sekitar mereka sekarang. Jadi lebih nyaman gitu. Because without this event, I didn't get to know them a lot better. Dan jadi agak dingin ya, agak awkward.
one thing that I learned for being the exec of LOT was adaptability, because many plans didn't go as the initial plan, so we need to adapt during the events. And yeah, I think that's one thing that I learned. Ambisius, sedap, skibidi, kece. Semangat guys. Terima kasih juga untuk sponsor kami, Indomie Kanada dan Red Bull. Sampai jumpa di League of Toronto 2026. Here I am, Labuan Bajo! Hey, I'm in Padar now. This is stunning. Look at this view. Oh, it's so beautiful. Hey guys, here we are, Komodo National Park. And here's one of the Komodo dragons. Isn't he amazing? He's so big. The last real dragon on Earth. Hey everyone, I'm in PVC boat. Enjoying this beautiful morning. I'm at Ayana Komodo Resort. It's beautiful and it's gorgeous. Let's find our world-class underwater paradise. Hey, turtle! I'm in Goa Ronco. This cave is beautiful. It's so stunning. It's amazing. Whoa. This cave is gorgeous. Who doesn't want to roll around in this pink cotton candy sand? Such friendly people and beautiful dancers. So it's true, this island is of sunsets. Labuan Bajo, you amazed me.